Minggu kemarin saya sudah memberikan tugas ya pada teman-teman semua untuk bisa membaca. Intinya saya ingin teman-teman semua untuk membaca dari apa itu manajemen kinerja ya, sehingga nanti pembahasan yang akan dilakukan pada hari ini akan lebih mudah ya. Harapannya teman-teman semua bisa memberikan kita bisa berdiskusi lebih hidup gitu ya. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa ini minggu ketiga pada sebelum kita menghadapi Lebaran ya. Jadi mungkin hari ini adalah hari terakhir kita kuliah online dalam Ramadan ini. Minggu depan kita akan tetap ada kuliah ya, karena sudah masuk libur bersama kuliah, tapi nanti saya akan memberikan tugas ya. Tugas lagi, tugasnya sama seperti tugas pada hari ini. Sebentar. Sama kayak kemarin ya, nanti saya akan kasih buku ya, silakan kalian merangkum buku yang saya berikan nanti setelah Lebaran, nanti baru kita akan membahas. Ya, nah hari ini kita akan membahas manajemen dan penilaian kinerja. Ya, harapannya dengan pembahasan ini, ya teman-teman semua tahu apa sih sebenarnya tujuan dilakukannya penilaian manajemen kinerja itu seperti apa, dan bagaimana prosesnya dan tools-toolsnya apa saja yang dapat kita gunakan untuk melakukan penilaian itu. Gitu. Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ya, saya ingin sedikit menyampaikan, memperlihatkan proses manajemen kinerja ya secara umum. Ya, jadi teman-teman silahkan menyimak video ini dulu terlebih dahulu. Nanti setelah itu saya akan membahas, menyampaikan materi. Ya, suara saya jelas kan ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, sebentar saya close dulu. Cek sound, kedengaran nggak suaranya? Kedengar Pak. Kedengaran ya. Ya, silakan simak dulu ini ya. Pada intinya manajemen kinerja itu ditampilkan pada video ini ya, selama durasi 2 menit ini gitu. Sebenarnya dengan memperlihatkan ini perkuliahan manajemen kinerja sudah selesai nih gitu. Cuman kita harus sedikit lebih detail dari proses ini. Selain dari pengertian, kita harus lebih tahu lagi tentang bagaimana cara melakukan manajemen kinerja ini ya. Silahkan disimak dulu.
Ya, kalau lihat dari situ ya sebetulnya sudah ditampilkan semua ya. Kita bisa lihat di situ tujuan dari manajemen kinerja itu seperti apa ya. Mulai dari pertama kita bisa memberikan feedback ya kepada si karyawannya agar organisasi tahu kalau karyawannya misalkan dia memberikan satu kinerja yang kurang baik sehingga bisa diperbaiki lagi ya. Terus yang kedua bisa menjadikan satu acuan ya, menentukan bayaran, menentukan kompensasi atau struktur gaji ya. Biasanya di sebuah perusahaan itu di waktu kalian pertama kali bergabung di perusahaan, biasanya setiap misalkan kalau S1 ya, standar fresh graduate, standarnya semua sama tuh, begitu masuk, contohnya misalkan disesuaikan dengan UMR ya, semuanya sama sekitar 4 juta sekian lah ya. Nah, nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 dalam perjalanannya misalkan sampai 5 tahun ya, pas 5 tahun yang akan datang mungkin masing-masing orang itu mempunyai gaji yang berbeda-beda ya, ada yang lebih tinggi, ada yang biasa saja gitu, ada yang di tengah-tengah dan lain sebagainya. Nah, perbedaan itu ya salah satunya dipicu oleh kinerja yang diberikan oleh masing-masing si karyawan itu, gitu ya. Kalau misalkan dia kinerjanya baik, otomatis si karyawan itu akan diberikan satu penghargaan, misalkan kenaikan gaji yang lebih besar atau bonus yang lebih besar. Ya. Kalau kinerjanya biasa saja, ya tentu akan diberikan kompensasi yang biasa saja juga, gitu ya. Nah, selain itu juga dengan manajemen kinerja ini harapannya bisa menjalin komunikasi dua arah ya. Maksud di sini adalah kalau kita lihat selain manajemen ya, selain organisasi, selain atasan dia ingin mereview anak buahnya bagaimana dia berkinerja selama dia bekerja ya. Nah, ini pun bisa dijadikan sebagai forum komunikasi. Artinya atasan pun bisa melihat kalau bawahannya ada hambatan dalam bekerja ya. Nah, kalau kaitannya dengan proses MSDM ya, di awal sudah disampaikan juga kalau saya tidak salah di bab 1 manajemen kinerja itu ujung-ujungnya akan masuk ke pelatihan ya, misalkan setelah melakukan diskusi, setelah berkomunikasi dengan bawahannya, ternyata bawahannya itu dia masih kurang cakap dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga kinerjanya kurang baik. Sehingga salah satu solusinya si karyawan itu bisa di-training ulang atau diberikan training lain agar dia lebih cakap gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara training yang kemarin ya, training itu bisa dilihat melihat dari bakat dan kemampuan orang itu ya, dan juga bisa melihat dari hasil dari kinerja ya, dari kinerja si karyawan itu kalau dia misalkan kinerjanya kurang baik dan harus dilakukan training, maka perusahaan atau organisasi bisa melakukan training terhadap karyawan itu. Nah, setelah itu dilakukan penilaian kinerja kembali sehingga bisa dilihat hasilnya dari awalnya dia belum paham, setelah di training menjadi paham, terus kinerjanya seperti apa. Seharusnya kinerjanya itu akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Nah, ini otomatis bisa meningkatkan kinerja ya. Nah, kalau di sini digambarkan bahwa proses manajemen kinerja itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama plan ya, perencanaan, terus ada do-nya ya, ada check, ada action ya. Kalau perencanaan biasanya dibuat selama 1 tahun ya, setiap karyawan diberikan target selama 1 tahun dia harus melakukan apa. Nah, terus do ya, si karyawan yang melakukan pekerjaan nanti dicek, dilihat dari hasil pekerjaan itu sesuai dengan target nggak? Ya. Kalau pekerjaannya sesuai dengan apa yang target, sesuai dengan target yang ada, artinya si karyawan itu sudah bagus, sudah baik ya.
performanya boleh dibilang bagus. Tapi kalau dia tidak sesuai target, harus digali lebih dalam. Kenapa si karyawan itu kinerjanya tidak sesuai dengan target ya? Masalahnya macam-macam. Salah satunya dia memang kurang cakap sehingga harus di training lagi ya, atau juga memang mungkin dia ada hambatan dalam waktu melakukan pekerjaan sehari-hari, sehingga atasan perlu memfasilitasi atau perlu membantunya. Atau juga misalkan targetnya bisa juga terlalu tinggi dengan kondisi yang ada, target itu mustahil untuk dicapai misalkan, sehingga itu perlu dilakukan revisi. Ya. Contohnya misalkan di awal tahun dia memberikan target yang tinggi ya, tapi di tengah tahun ada pandemi misalkan ya, sehingga semua industri turun ya, sehingga penjualannya tidak bisa mencapai target. Nah itu sebetulnya ke dalam kondisi itu yang salahnya bukan si karyawannya, tapi memang kondisi yang membuat seperti itu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Dilakukan adalah harus melakukan koreksi dari target yang sudah dibuat sesuai dengan kondisi yang ada. Nah setelah itu dilakukan action, dilakukan perbaikan lagi dan dilihat ya akhirnya sudah sesuai target atau enggak. Ya. Nah, itu adalah secara gambaran, secara umum ya kalau kita lihat manajemen strategi manajemen kinerja itu pada dasarnya seperti itu. Nah, tapi dalam perkembangannya tapi dalam perkembangannya ya kadangkala manajemen strategi itu ada berbagai macam tools yang bisa kita gunakan ya. Ada mulai dari kalau kalian pernah dengar yang namanya balance scorecard, terus ada yang ABC ya, activity based costing dan lain sebagainya. Banyak tipe-tipe yang bisa, banyak metode-metode yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk memonitor, untuk memastikan bahwa si karyawannya itu sudah kinerja sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, tujuannya dari setiap metodologi dalam penilaian kinerja itu adalah bagaimana organisasi bisa memonitor dengan baik ya, sehingga si karyawannya bisa memberikan kinerja yang terbaik. Ya, sebentar. Ya, baik. Hari ini kita akan lebih membahas ke arah hal yang seperti itunya ya. Bagaimana kita proses manajemen kinerja itu seperti apa? Siapa saja yang bisa menilai, terus metode-metode apa aja yang bisa kita gunakan. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, hasil UTS kemarin ya, saya sudah masukkan itu ke Sikat ya. Nanti kalian teman silakan lihat. Materinya hari ini tidak akan saya bahas ya, karena ini materinya banyak dan bulan puasa ya. Jadi saya harus cepat-cepat karena nanti kelas yang di bawahnya akan naik jamnya lebih cepat untuk mengejar sebelum maghrib bisa selesai. Nanti setelah puasa kali ya kita akan coba bahas soal-soalnya seperti apa. Ya, tujuan hari ini adalah
mahasiswa mampu memahami proses penilaian, ya, manajemen kinerja dan alat-alat penilaian kinerja, ya, dan juga biasanya membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam penilaian kinerja serta tujuan dari penilaian kerja itu untuk apa. Ya. Penilaian kinerja artinya mengevaluasi kinerja karyawan, ya, di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Yang dimaksud secara relatif itu adalah, jadi dia akan dibandingkan, ya, antara misalkan di awal tahun, ya, planningnya, perencanaannya dia kinerjanya seperti apa, terus nanti di akhir periode dia dilihat lagi kinerja aktual yang dihasilkan itu sesuai nggak dengan apa yang sudah diterapkan di awal tahun, misalkan, biasanya seperti itu, ya. Nah, seperti yang barusan di video, ya, proses penilaian kinerja itu dimulai dari bagaimana menetapkan dari standar kinerjanya, ya, perencanaannya, ya, terus menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar, ya. Nah, terus yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantu untuk menghilangkan kinerja di bawah standar dan terus berkinerja di atas standar, ya. Nah, sebenarnya dalam penilaian kinerja ini yang paling penting adalah proses dari memberikan umpan balik, ya. Nah, maka dari itu biasanya umpan balik diberikan itu tidak hanya sekali, ya, tidak pada saat penilaian kinerja tahap akhir, ya. Biasanya sebuah organisasi melakukan penilaian kerja minimal ada 2 kali. Yang pertama di pertengahan tahun, ya, dia biasanya mereview hanya untuk melihat kinerja yang dilakukan oleh karyawannya dalam 6 bulan pertama itu seperti apa, ya, sudah sesuai dengan target atau enggak. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan target, ya, si atasan harus bisa membantu si karyawannya untuk mencari solusi, problemnya apa di sana, sehingga di akhir tahun si karyawannya bisa mencapai target sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, ada juga organisasi yang lebih ketat lagi, ya, dia memonitornya per 3 bulan. Ya, jadi setiap 3 bulan akan direview kinerjanya seperti apa, terus per 3 bulan lagi direview lagi. Ada juga malah yang lebih ini lagi, dia dilihatnya betul-betul per bulan, ya. Biasanya kalau per bulan itu seperti sales, ya, di bagian departemen sales dan marketing biasanya kinerjanya akan dilihat tuh per bulan, gitu. Karena sales marketing akan mudah dilihat, ya, kalau dibagi per bulan, sehingga bisa 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 mendorong si karyawannya untuk bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kenapa sih penilaian kinerja itu harus dilakukan, ya? Yang pertama adalah seperti yang sudah disampaikan, ya, penilaian kinerja itu bisa digunakan sebagai bahan dasar dia menentukan gajinya seperti apa, ya, menentukan orang ini akan dipromosikan atau enggak, gitu, ya. Nah, biasanya kalau kalian nanti bekerja, ya, biasanya perusahaan dia akan mempunyai aturan-aturan tertentu, ya. Misalkan kalau dia mempunyai nilai baik, itu berapa kali dia bisa dipromosikan. Terus kalau dia nilainya berapa kali jelek, akan diperingati. Kalau sudah diperingati kinerja tetap jelek, ya, bisa yang paling terburuk adalah bisa di PHK, gitu. Ya, terus yang kedua adalah, ya, penilaian memainkan peran penting dalam proses manajemen kinerja, ya.
ujung-ujungnya otomatis dalam suatu proses penilaian kinerja itu ada satu proses manajemen kinerja itu adalah melakukan penilaian terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh si karyawannya ya, tanpa ada penilaian kinerja ya, kinerja itu tidak akan bisa diketahui ya, baik atau buruknya. Nah, dengan adanya proses penilaian kinerja ya, itu bisa membuat ya, atasan dan bawahan ya, si atasan dan bawahan itu bisa melakukan komunikasi secara intensif untuk melakukan koreksi atau memperbaiki atas metode atau cara kerja yang dilakukan ya. Kalau misalkan cara kerja yang dilakukan itu tidak sesuai dengan atau cara kerja yang dilakukan itu ternyata tidak efektif untuk meningkatkan kinerja yang ada gitu ya. Sehingga ya manajer dan bawahan dia bisa betul-betul bisa mengembangkan rencananya ya. Dia harus melakukan seperti apa, terus bagaimana ya agar kinerja yang awalnya tidak tercapai itu bisa menjadi tercapai. Nah, penilaian kinerja juga memberikan kesempatan ya untuk meninjau rencana karir karyawan ya, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan ya. Nah, karena apa, dari penilaian kinerja ini ya, nanti organisasi akan tahu nih orang ini kekuatannya di mana, kelemahannya di mana gitu. Nah, dia taunya dari mana? Dari hasil kinerjanya, terus dia hasil diskusi dengan atasannya, sehingga akan diketahui si karyawan itu misalkan kalau dia akan dipromosikan, dia akan dipromosikan kemana, terus apa yang harus pengembangan apa yang harus si karyawan dilakukan agar si karyawannya bisa bisa lebih cakap lagi misalkan ya. Nah, ini yang barusan sampaikan ya, dengan penilaian kinerja ini akan bisa diketahui pelatihan apa yang akan dibutuhkan oleh si karyawannya ya. Nah, dalam serangkaian ini ya, artinya dalam proses MSDM ini ya, segala sesuatu harus dilaksanakan semuanya ya. Misalkan kita tidak bisa hanya berpikir bahwa manajemen kinerja ini bisa dijalankan secara mandiri tanpa ada keterkaitannya dengan proses lain ya, dengan proses training, dengan proses pembayaran gaji dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan ada keterkaitannya ya. Sehingga kadangkala organisasi tidak melihat itu gitu ya. Ada beberapa organisasi, terutama organisasi yang ya kelas menengah ke bawah lah ya, dia hanya berpikir bagaimana cara meningkatkan kinerja dari bawahannya, kinerja dari karyawannya, tanpa melihat kalau kinerja bagus si karyawannya tidak diberikan reward misalkan. Terus kalau karyawannya belum cakap tidak dilakukan pelatihan misalkan. Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Penilaian kinerja yang dibuat itu tidak akan bisa mendorong si karyawannya untuk bisa berprestasi lebih baik ya, karena tidak ada tidak ada perangsang lain yang bisa membuat dia menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, penilaian kinerja harus membandingkan apa yang seharusnya dengan apa yang ada ya. Jadi ini dilihat dari planning-nya ya, apa yang seharusnya, misalkan contohnya si karyawan A ya, dia ditargetkan untuk pencapaian produksinya, misalkan contohnya 1.000 ton ya. Apa yang seharusnya ya itu, apa yang seharusnya adalah planning-nya dia pada saat bekerja
selama kurun waktu periode tertentu, biasanya satu tahun ya, dia harus bisa mencapai produksi 1.000 ton misalkan. Nah dalam perjalanannya kita lihat dari masing-masing yang ada, aktualnya apa yang ada, ya aktualnya itu dilihat, ya aktualnya dia sudah tercapai berapa nih, ya apakah sudah sesuai dengan apa yang seharusnya atau dia masih di bawah atau malah melebihi dari apa yang sudah ditetapkan gitu. Ya, nah kalau kita baca yang barusan disampaikan di video ya, nah kalau kita lihat di Disler ya, proses dari manajemen kinerja itu terbagi menjadi 5 proses ya. Yang pertama adalah menetapkan sasaran strategi perusahaan ya, terus yang kedua menetapkan sasaran untuk departemen, ini untuk departemen, tim, dan individu. Kayaknya nggak bisa dirubah. Terus secara terus-menerus menilai pencapaian sasaran, ya, terus melaporkan pencapaian sasaran kepada manajemen dan tim, terus mengambil tindakan koreksi secara real time. Nah, proses ini kalau kita bagi dengan video yang barusan, ya, plan, do, check, action. Plan-nya itu adalah di sini. Menetapkan sasaran, strategi perusahaan, terus menetapkan sasaran dari masing-masing departemen. Ya. Nah, dari sini ada proses plan, do ya. Dari do itu dimonitor apa saja yang pencapaiannya seperti apa. Ya. Nah, setelah itu dilakukan cek hasilnya seperti apa, sesuai dengan target enggak. Setelah itu dilakukan action, corrective action. Kalau itu belum tercapai, maka apa yang harus dilakukan? Proses apa lagi yang harus dijalankan agar kinerja itu sesuai dengan apa yang sudah dimasukkan di strategi yang ada, gitu ya. Ya, kalau kita lihat dari ini ya, dari manajemen sasaran strategi perusahaan, biasanya sebuah perusahaan itu mempunyai strategi besaran dalam skup organisasi. Ya, saya pernah sampaikan ini enggak ya? Dari contohnya misalkan dalam target dari organisasi itu bisa menjual produk 1.000 unit misalkan ya. Nah, itu adalah target dari organisasi, ya, sasaran strategi dari perusahaan. Nah, dari 1.000 unit itu dibagi-bagilah ke masing-masing departemen. Ya. Misalkan seorang diproduksi, otomatis dia harus bisa menghasilkan produksi 1.000 unit. Di HR ya, dia harus bisa misalkan melatih karyawan produksi sehingga dia cakap, akhirnya si karyawan itu bisa menghasilkan produksi sesuai dengan apa yang diminta. Ya, di bagian keuangan targetnya dia harus bisa menyiapkan dana ya untuk bisa memproduksi 1.000 unit itu. Ya, nah dari masing departemen itu dibagi-bagi lagi. Ya, kalau di bagian SDM misalkan ada bagian pelatihannya, dia harus bisa membuat program pelatihan yang meningkatkan kinerja misalkan, terus ada bagian rekrutmennya, target rekrutnya berapa dan lain sebagainya. Nah, itu dari masing-masing departemen pun sama ya. Jadi dia akan di breakdown, akan dibagi ke masing-masing individu. Sehingga dari masing-masing individu itu, kalau semuanya mencapai target sesuai dengan apa yang diterapkan, maka secara otomatis strategi perusahaan ini otomatis akan tercapai. Ya. Ya, ini ada 6 elemen dasar
manajemen kinerja ya, diantaranya adalah berbagi arah ya, mengkomunikasikan tujuan perusahaan ke seluruh perusahaan dan kemudian menerjemahkan ke dalam sasaran departemen, tim, individu dan individu yang bisa dilakukan ya. Artinya dari tujuan dari perusahaan yang besar yang secara global ya, manajemen setiap manajemen di setiap departemennya ya, dan di organisasinya dia harus bisa menerjemahkan tujuan perusahaan itu sampai ke hal yang paling kecil, yaitu ke masing-masing karyawan ya, sehingga masing-masing karyawan bisa memiliki target dari target kecil untuk mencapai satu tujuan yang besar. Yang kedua adalah mensejajarkan sasaran ya, artinya memiliki metode untuk membantu para manajer dan karyawan melihat hubungan antara tujuan karyawan, tujuan departemen dan perusahaan. Ya. Nah, biasanya problem yang dihadapi dalam penentuan manajemen kinerja itu adalah keselarasan ya, atau alignment atau hubungan antara target dari kinerja bawahan sampai dengan target dari organisasi, dari perusahaan ya. Kadang-kala perusahaannya tujuannya kemana ya, karyawannya pun diarahkan ke targetnya pun diarahkan ke berlainan dari tujuan dari dari organisasi itu, sehingga akhir-akhirnya target dari anak buahnya itu tercapai semua, tapi dia tidak bisa tidak bisa mengangkat tujuan dari organisasi yang ada ya. Artinya tujuan secara individunya tercapai, tapi begitu target dari organisasinya tidak tercapai. Nah, sehingga alignment ya, sehingga kesesuaian antara tujuan organisasi dengan target dari organisasi dengan target dari individu ya, dari setiap karyawan itu sangat penting ya dalam perumusan manajemen kinerja ini, sehingga harus dijabarkan baik-baik ya, dari tujuan organisasi terus masuk ke tujuan departemen, terus masuk ke tujuan seksinya, terus sampai ke tujuan individu ya. Nah, tujuan individu ini tentu secara tidak langsung harus mendukung dari tujuan yang lebih besar di atasnya ya. Nah, terus yang ketiga adalah memantau kinerja yang sedang berjalan ya. Otomatis ya, dengan manajemen kinerja ini maka kinerja day to day-nya ya, bulan per bulannya pasti akan selalu dipantau ya. Terus masukan yang sedang berlangsung ya, ongoing feedback, artinya dalam prosesnya ya untuk mencapai target yang sudah ditentukan tentu tidak akan mudah ya, bisa tercapai dari target itu, pasti ada prosesnya. Misalkan contohnya kalau kita lihat dari proses kalian pada saat misalkan untuk mencari IPK yang di atas 3,5 ya, atau misalkan kalian punya tujuan, punya goal ya, punya sasaran kalian kuliah ini kalian harus misalkan cum laude. Ya, cum laude itu minimal 3,6 kalau saya nggak salah ya. Nah, untuk mencapai itu tentu ya selama proses belajar ada lika-likunya ya. Tidak bisa langsung dapat nilainya semua misalkan di atas 3 ya. Tentu ada proses ya, misalkan pelajaran A ada yang dapatnya nilainya kurang baik ya. Nah, dari situ yang harus dilakukan oleh kalian apa? Kalian harus bisa belajar dari apa-apa yang sudah dipelajari itu.
kenapa ini nilai yang jelek, saya kurang apa, harusnya saya seperti apa gitu ya. Dari situ pun sehingga nantinya makin prosesnya makin ke sini kalian akan mendapatkan nilai yang selalu baik ya. Sama dengan nilai UTS, nilai UAS pun sama. Dalam nilai UTS kan pada dasarnya dia review kalian selama pembelajaran itu seperti apa ya. Nah, itu pun bisa dilihat ya, kalau misalkan nilai UTS kalian kurang baik ya, nah itu bisa direview. Apa yang salah nih nilai UTS ini? Apakah karena pemahamannya kurang atau karena memang pelajarannya kurang dimengerti atau kurang baca dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa diantisipasi ya begitu nilai ujian akhir ya, karena sudah direview ya, nilai ujian akhirnya harus mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Terus ada dukungan pembinaan dan pengembangan ya. Nah, kalau di organisasi ya, setiap orang ada yang coaching, ada yang membina orang itu, sehingga kalau dia kesalahan akan selalu diarahkan ya. Terus ada orang itu juga bisa dikembangkan dengan dilatih ya. Pelatihannya pun macam-macam ya. Kemarin kita sudah membahas adanya job training ya, terus bisa dengan berbagai macam tipe pelatihan ya. Nah, ujung-ujungnya kalau ini sudah berjalan dengan baik ya, tentu nantinya si karyawan itu berhak untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dengan ketercapaian dia ya. Kalau teman-teman dengan belajar yang baik ya, nanti di akhir semester pengakuannya apa? Pengakuannya kalian akan mendapatkan nilai yang baik ya. Misalkan nilainya di atas 3,5 misalkan ya, atau di atas nilainya di atas 80 lah misalkan. Nah, itu adalah penghargaan yang diberikan ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya otomatis dan nanti setelah kalian keluar dari setia ini, harapannya akan mendapatkan satu nilai yang memuaskan. Ya, penghargaan tidak langsung otomatis nanti wisuda tentu akan diberikan penghargaan bahwa kalian salah satu karyawan yang berprestasi dan lain sebagainya. Nah, terus siapa yang akan melakukan penilaian? Ya, sampai di sini ada yang ingin mengomentari, silahkan. Ya, silahkan. Seperti biasa ya, kalau ada yang ingin bertanya, kalian kemarin sudah membaca buku ya, mudah-mudahan itu benar dibaca ya, karena yang saya lihat masih ada orang yang hanya mengambil dari Google ya, tapi memang ada beberapa yang membaca menuliskan sesuai dengan apa yang ada di buku itu ya. Silakan teman-teman kalau ingin bertanya, saya persilahkan. Widi kali ingin bertanya. Bawa Widi. Halo, masih menyimak kan ya? Ya, Pak. Masih, Pak. Oke. Ya baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini 37, siapa aja nggak hadir ya? Oke. Ya, siapa sebenarnya yang harus melakukan penilaiannya? Pada dasarnya yang harus melakukan penilaian adalah atasan langsung. Kenapa? Karena atasan langsung adalah orang yang betul-betul tahu si bawahannya dia melakukan apa, pekerjaannya seperti apa,
ya, karena dia yang betul-betul mempunyai keterikatan yang paling besar ya antara atasan dan bawahannya. Nah, tapi ternyata dengan perjalanannya ya penilaian yang dilakukan tidak hanya atasan langsung ya, ada pihak-pihak lain pun yang bisa melakukan itu. Kenapa? Ya, karena makin maju ya kita, makin prosesnya makin maju dalam melakukan penilaian ya, SDM akan berusaha untuk bisa membuat bahwa penilaian yang dilakukan oleh atasan itu merupakan penilaian dari betul-betul dari kinerja dari orang tersebut ya, tidak bias ya. Tapi pada aktualnya kadang-kadang ya ada di beberapa organisasi atau dari beberapa orang atasan mempunyai, misalkan contohnya mempunyai sentimen negatif pada anak buahnya sehingga anak buahnya melakukan apapun juga akhirnya dinilai secara jelek. Padahal si karyawan itu sudah melakukan pekerjaan yang paling baik misalkan. Cuman karena ada suatu hal si atasan itu akhirnya dia selalu melakukan penilaian yang tidak sesuai ya. Atau misalkan masing-masing atasan mempunyai standar penilaian sendiri-sendiri. Ada yang satu atasannya murah, baik ya, dia selalu memberikan nilai yang bagus-bagus sama anak buahnya. Ada satu lagi, ada atasan yang sedikit agak pelit lah dalam tanda kutip ya, ada pelit atau agak rigid dalam memberikan penilaian sehingga atasannya sehingga bawahannya dinilai hanya nilai biasa saja misalkan. Ya. Nah, untuk mengurangi deviasi itu ya, maka yang dilakukan oleh HR biasanya HR akan meminta pandangan-pandangan dari berbagai macam pihak. Ya, misalkan dia bisa melihat dari rekan sekerjanya, ya, dia akan cek kalau misalkan dari atasannya memberikan satu penilaian kurang baik ya, nah ada lagi untuk penilaian lain untuk menyeimbangkan itu, misalkan dilihat dari rekan-rekannya, ya, apakah dia bekerjanya seperti apa, apakah dia bekerjanya baik atau enggak, atau mungkin ada juga lihat dari bawahannya, di bawahannya lagi dia bekerjanya seperti apa, ya, atau mungkin ya, atau juga bisa melakukan ada feedback 360 derajat tuh ya. Tadi dia betul-betul selain atasan dia bisa lihat dari penilaian dari rekan sekerja, penilaian dari bawahan ya, terus ada juga penilaian dari komisi penilaian seperti apa. Semuanya akan dilihat ya. Nah, sehingga apa? Sehingga hasil penilaian yang diberikan akan lebih objektif ya dibandingkan hanya atasan saja yang melakukan penilaian. Ya. Nah, saya akan membahas tentang feedback 360 derajat ya. Umpan balik 360 derajat itu adalah pemberi kerja mengumpulkan semua informasi kinerja di sekeliling karyawan ya, mulai dari atasan ya, supervisornya ya, atau manajernya, terus dari bawahan ya, terus ada rekan sekerja, terus malah sampai ke pelanggan ya. Pelanggannya dilihat, pelanggan internal atau pelanggan eksternal ya. Oke. Ada yang tahu yang dimaksud pelanggan internal itu apa?
Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa memberikan penjelasan pelanggan internal itu seperti apa? Ayo, silahkan yang mau berpendapat. Ada nilai loh, yang merasa UTS-nya kemarin nilainya kurang baik, ya bisa ditutup dengan memberikan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bertanya, silahkan. Tadi apa pertanyaannya? Sebentar, saya share screen lagi ya. Pak mau jawab boleh nggak Pak? Boleh, bentar. Ya, penilaian kinerja bisa dilakukan umpan balik 368 ya, itu ada yang namanya pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Ya, ada yang bisa jelaskan pelanggan internal itu apa? Ya, pelanggan internal itu. Siapa yang barusan mau jawab? Putri Wulandari. Ya, silakan Putri. Menurut saya pelanggan internal itu kayak karyawan yang berada di suatu perusahaan, namun karyawan itu kayak menerima atau membeli produk dari unit yang berbeda atau divisi yang berbeda. Oke, Putri Wulandari 195 ya? Iya Pak. Sebentar. Kok sayangnya nggak ada nilainya ya? 1. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Sebentar. Kok namanya nggak ada ya? Oh, ini kelas 5 ya? Bentar. 195. Oke, Putri Wulandari, ini pertemuan ke-10. Oke, silakan yang mau menambahkan siapa? Saya, Pak. Saya Aisyah, Pak. Ya, silakan Aisyah dulu. Kalau menurut saya pelanggan internal itu pelanggan yang tidak mengkonsumsi barang atau jasa yang dibeli secara langsung, melainkan kayak menjualnya lagi. Kayak contohnya kayak agen resmi atau distributor. Oke. Siapa lagi? Sania, Pak. Ya, silakan Sania. Menurut saya, pelanggan internal adalah pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan yang membeli suatu produk atau layanan untuk dijual kembali ke orang lain, Pak. Contohnya berupa agen, gitu, Pak. Oke. Ya, pelanggan internal pada dasarnya ini, kalau kalian tahu ya, kalau misalkan saya adalah seorang HR, ya, pelanggan saya itu siapa? Pelanggan saya adalah departemen lain, ya. Artinya saya sebagai seorang HR harus bisa melayani pelanggan saya, departemen lain yang berhubungan dengan saya. Artinya kalau ada departemen lain meminta saya melakukan training, saya harus bisa memfasilitasi agar orang itu bisa pelatihan misalkan, atau kalau setiap bulannya dia lembur dan lain sebagainya, saya harus bisa memberikan perhitungan lembur yang baik, ya. Artinya pelanggan proses sebelum saya gitu ya. Nah, itu adalah pelanggan internal saya. Nah, kalau kita bicara dengan orang ya, kalau misalkan saya melakukan pekerjaan A dan pekerjaan itu ada hubungannya dengan proses sebelumnya ya, pelanggan internal saya adalah pelanggan proses sebelumnya itu ya. Jadi saya harus bisa memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan saya, proses sebelumnya itu
Nah, itu kita sebut pelanggan internal, ya. Nah, kalau pelanggan eksternal, ya dari teman-teman yang disampaikan dari pelanggan eksternal itu adalah pelanggan secara besarnya, itu lebih ke arah produknya, gitu ya. Nah, dalam proses pun ya, dalam proses produksi pun kita ada yang namanya our next process is our customer, ya. Proses berikutnya adalah pelanggan saya, ya. Artinya saya harus bisa memberikan servis yang terbaik untuk proses berikutnya. Ya. Nah, maksud di sini adalah penilaian ini ya nantinya akan dilihat nih. Kalau misalkan saya secara pribadi ya dinilai secara oleh atasan secara jelek. Nah, tentu saya akan lihat orang yang bekerja sama dengan saya, pandangan terhadap saya seperti apa, gitu ya. Jadi saya lihat orang yang bekerja sama dengan saya, orang yang bekerja sama sebelum proses saya seperti apa, orang yang bekerja sama setelah proses saya seperti apa, sehingga nanti hasil dari hasil dari kinerja saya bisa terlihat dengan jelas, gitu ya. Gitu. Itu ya Mbak siapa? Putri, Sania, dan siapa satu lagi? Mbak Aisyah ya? Aisyah, Pak. Ya. Ya. Cara-cara kita meningkatkan penilaian 360 derajat, ya. Pertama adalah sangkutkan dimensi penilaian, ya. Misalkan seperti manajemen konflik dengan contoh-contoh spesifik, ya. Jadi maksudnya dari dimensi penilaian itu dilihat apa yang menyebabkan kinerja itu tidak tercapai, dan itu dijabarkan secara detail. Nah, terus dalam melakukan penilaian 360 derajat pun ternyata tidak mudah ya, karena feedback 368 harus orang yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang betul-betul memang sudah berpengalaman dalam melakukan itu, ya. Karena tentu dia harus mempunyai akses yang baik terhadap bukan hanya si karyawannya, dia harus mempunyai akses yang baik kepada organisasi secara keseluruhan. Nah, terus umpan baliknya harus bersifat apa? Harus bersifat produktif, ya. Jadi bukan menjatuhkan orang, ya. Jadi yang disampaikan bagaimana si karyawan itu agar dia bisa meningkatkan produktivitasnya, ya. Terus tidak bias, ya, dan juga harus berorientasi pada mengembangkan dari kemampuan orang itu. Nah, feedback ini ya dengan metode yang sekarang banyak dilakukan, ya. Sekarang sudah banyak dilakukan dengan menggunakan basis web, ya. Dalam penilaian ini ya biasanya si orang karyawannya bisa dinilai oleh beberapa orang, ya, yang beberapa orang itu yang langsung mengisi di web, ya, sehingga dari atasannya mungkin dia bisa lihat dari masuk si HR-nya atau atasannya bisa lihat dari berbagai macam sudut pandang yang menilai si karyawan itu.
Nah, eh, ini sebentar. Nah, sekarang kita bahas coba beberapa metode ya dalam skala penilaian kinerja. Yang pertama adalah graphic rating scale method. Ya. Nah, metode ini boleh dibilang sangat sederhana ya dan paling populer untuk menilai kinerja ya dalam skala dibuat dalam skala peringkat grafis ya. Skala dapat mencantumkan beberapa dimensi dan sifat pekerjaannya ya. Tadi di situ akan dimasukkan faktor-faktor penting dalam mereka bekerja, misalkan komunikasi ya, terus kerja dalam tim ya, terus misalkan problem solving, cara memecahkan masalah, terus kerapihan dan lain sebagainya, absensi misalkan. Nah, itu item-item itu dimasukkan. Nanti di situ akan dibuat yang penilaiannya dibuat dalam skala, misalkan skala 5. Ya, kalau 1 itu artinya apa, 2, 3, 4, 5 artinya apa. Ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ya. Sorry, ini saya ambil dalam bahasa Inggris ya, dalam buku. Karena yang di slide Indonesia tidak ada digitalnya ya, sehingga saya ngambil yang bisa diambil ada soft copy-nya. Ya. Nah, kalau lihat dari sini ya, skala penilaian akan dibagi menjadi 5. Ya. Dimensi dari penilaian pun dibagi ke beberapa dimensi. Misalkan mulai dari komunikasi, ya, terus bagaimana dia mengetahui tentang organisasi, terus personal effectiveness-nya seperti apa, teamwork-nya, terus pencapaian bisnis result-nya seperti apa. Ya. Nah, dalam penilaian 1-5 ya, masing-masingnya ada penjabarannya sendiri-sendiri. Ya, saya ambil contoh yang ya, misalkan dalam teamwork ya, yang dimaksudkan dengan ekspektasi di bawah tuh seperti apa? Misalkan kurang bisa bekerja sama dengan rekan sekerja. Terus kalau sesuai dengan ekspektasi dapat bekerja sama dengan rekan sekerja misalkan ya. Terus kalau sangat baik ya dapat bekerja sama dengan rekan sekerja dan memberikan pendapat terhadap tim agar menghasilkan pekerjaan yang lebih baik misalkan. Nah, nanti si atasan atau si penilainya melihat si karyawan itu mana kondisi yang paling mendekati, maka itulah dipilih. Ya, tentu yang paling terbaik adalah yang 5 ya. Nanti akan dipilih apakah dia 1 atau dia tengah-tengah antara 1 dan 3, akhirnya 2, ya, atau di tengah-tengah antara 1 dan 5, 3. Nah, kekurangannya dengan menggunakan metode ini adalah semuanya dilakukan secara subjektif. Ya, artinya kalau kita lihat dia bisa bekerja dalam tim atau enggak, nah itu tergantung dari persepsi dari atasannya yang dimaksudkan dengan teamwork itu seperti apa. Mungkin bagi salah satu atasan dengan dia bisa bekerja bisa bekerja sama dengan timnya udah dibilang poin nomor 5 gitu ya. Tapi di atasan yang lain kalau hanya bekerja sama ya itu biasa aja, semua orang udah bisa bekerja sama, itu poin 3 gitu. Yang dimaksud kerja sama dengan tim itu adalah setelah dia bekerja sama dia bisa memberikan nilai-nilai dia kepada timnya
sehingga timnya bisa menjadi lebih baik misalkan. Nah, itu baru 5 gitu. Nah, persepsi itu yang nantinya akan membuat penilaian kinerja itu menjadi sedikit lebih bias ya. Jadi tergantung dari si karyawannya, tergantung dari orang yang menilainya itu seperti apa. Sehingga penilaian ini syarat dengan penilaian subjektif. Ya, nah, biasanya yang melakukan penilaian seperti ini adalah organisasi-organisasi yang saya boleh bilang lingkupnya tidak terlalu besar, ya, sehingga dia menggunakan penilaian yang sederhana. Ya, ini sama, contohnya sama ya, penilaian grafis. Jadi masing-masing skill dia didefinisikan, ya. Nah, contohnya di sini juga dia mempunyai target ya, target satu dia ya, apa 2, 3, 4, 5, terus dilihat sudah tercapai enggak dari masing-masing target yang ada di sini ya. Nah, terus kita ada juga yang namanya metode pemeringkatan alternasi ya. Memeringkat karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan ciri tertentu, memilih yang tertinggi kemudian yang terendah sehingga semuanya diperingkat. Ya. Terus ada juga namanya metode pembanding pasangan. Ya. Memberikan peringkat dengan membuat bagan dari semua kemungkinan pasangan karyawan untuk setiap ciri dan mengindikasikan mana karyawan yang lebih baik dari pasangan tersebut. Ya, kalau kita lihat alternatif ranking, ya, nanti dari semua, misalkan contohnya semua atasan berkumpul, ya, dia menentukan kira-kira di antara karyawan kita ada 10 atau 20 orang mana yang paling terbaik di antara ini. Terus di ranking. Tentu penentuan ranking ini didasarkan pada beberapa ketentuan ya, misalkan ada mungkin hampir sama dengan ditentukan cara berkomunikasinya dan lain sebagainya, sehingga akan ditentukan nilai atau ditentukan nilai skor yang paling tertinggi si karyawannya apa, sehingga dia bisa di ranking. Nah, atau juga bisa dibandingkan ya, pair comparison method ya, yang ini nih. Misalkan si orang A itu bekerja sama dengan B, dan masing-masing orangnya dibandingkan, atau dalam satu departemen ada 5 orang ya, dalam 5 orang ini dilihat masing-masing orang dilihat ya, misalkan si A dengan si B lebih bagus mana nih? Ini yang lebih bagusnya si A. A dengan C lebih bagus C. A dengan D lebih bagus D ya, gitu. Nah, sehingga nanti akan diketahui ya, kalau dari sini yang terbaiknya apa? Yang terbaiknya adalah B ya, karena semuanya mempunyai nilai yang positif. Yang ini pun sama, yang terbaiknya adalah A karena semuanya mempunyai nilai yang positif gitu ya. Nah, tentu kalau kita menggunakan ini ya, mungkin ini bisa didasarkan penilaian ini bukan hanya didasarkan pada penilaian satu orang ya, ada beberapa orang yang melakukan penilaian ini sehingga akan diketahui masing-masing orang yang mempunyai nilai baik atau enggak. Nah, terus juga ada namanya dengan metode distribusi paksa, force distribution methods ya. Metode ini merupakan serupa dengan penilaian pada sebuah kurva persentase karyawan yang akan dinilai yang telah ditentukan sebelumnya ditempatkan dalam berbagai kategori kerja. Ya. Ada contohnya nggak ya? Nggak ada. Terus juga ada namanya metode insiden kritis ya. Dengan metode
insiden kritis, supervisor menyimpan catatan, contoh positif dan negatif dari perilaku terkait pekerjaan bawahan. Setiap 6 bulan atau lebih, supervisor dan bawahan bertemu untuk membahas kinerja yang terakhir dan menggunakan insiden sebagai contoh. Ya, nah metode-metode ini ya semuanya ini ya dan ini nanti ya itu metode yang tidak hanya berdiri sendiri ya, itu bisa digabung sehingga akan bisa memberikan memberikan gambaran tentang kinerja dari bawahannya yang lebih kuat ya. Nah, contohnya kadang-kadang permasalahannya adalah kalau kita sebagai atasan ya, kita bekerja bawahan bekerja dalam setiap pekerjaannya dia bawahannya ada melakukan sesuatu kesalahan dan lain sebagainya ya. Kalau kita rajin mencatat ya sehingga kita bisa selalu feedback setiap 6 bulan, 3 bulan ya atau setiap bulan. Nah, dari hasil ini itu bisa dijadikan sebagai acuan bagaimana kita melakukan penilaian karyawan dengan menggunakan metode ini gitu. Misalkan ya atau dengan menggunakan metode ranking ya atau dengan menggunakan untuk menentukan rating dari si karyawan itu seperti apa gitu ya. Nah, terus juga ada namanya teknik dalam menilai, itu adalah formulir naratif ya. Supervisor membantu karyawan untuk memahami apakah kinerja baik atau buruk dan bagaimana cara memperbaiki kinerja itu. Ya. Jadi kalau di sini ya force distribution method, si supervisor itu dia merangsang si karyawannya untuk memahami pekerjaan dia. Menurut dia pekerjaannya baik atau enggak. Nah, setelah itu si atasannya akan melakukan feedback bahwa yang dikerjakan itu adalah baik atau enggak, gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga skala penilaian berdasarkan perilaku, behaviorally anchored rating scale, ya. Alat yang menghubungkan skala numerik dengan contoh ilustratif spesifik dari kinerja baik dan buruk ya nah biasanya ini membutuhkan 5 langkah ya. Ada dia harus tahu apa kriteria kritisnya seperti apa, terus harus mengembangkan dimensi kerjanya ya, terus merelokasi insidennya, terus berikan skala untuk menggagalkannya, artinya kinerja ini buruk misalkan ya, terus kembangkan instrumen-instrumennya seperti apa. Ya. Ini ada nih. Oke. Nah ini contohnya formulir naratif ya. Jadi ini ditentukan yang dinilainya apa, terus si karyawannya menulis dia seperti apa, dan nanti ditulis dia perlu dikembangkan apa, tujuannya apa ya, terus sudah mencapai target atau belum ya. Nah ini kalau kita lihat behavior ya, dia akan dibuat nih di setting 1 misalkan sampai 10 ya, tapi di sini digambarkan secara detail yang dimaksudkan dengan behaviornya skala 1 itu seperti apa, skala 2 itu seperti apa, sehingga si karyawannya nanti akan melihat dia masuknya ke skala yang mana nih, ada di antara ke 10 skala yang ada ini. Nah yang kesulitannya dalam metode ini adalah kita harus bisa menjabarkan semua perilaku, menjabarkan semua pekerjaan yang ada, membuat satu skala, membuat seperti skala seperti ini. Terus juga ada namanya skala standar campuran ya.
skala standar campuran, skala yang sedikit mirip dengan skala berdasarkan perilaku, yaitu mencampurkan menjadi satu orang yang melakukan perbuatan baik dan buruk. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan dengan tidak mungkin bagi orang yang melakukan pengkajian. Satu, itu dimensi yang ia nilai, dan melakukan satu pernyataan tertentu yang mewakili kinerja tinggi, menengah, dan rendah. Ya, nah terus juga ada yang namanya teknik manajemen by objektif. Ya, nah istilah manajemen by objektif, manajemen berdasarkan sasaran ya, manajemen by objektif biasanya merujuk pada penetapan sasaran dan program penilaian multi langkah yang mencakup seluruh perusahaan. Ya, manajemen by objektif mengharuskan manajer untuk menetapkan sasaran organisasi secara spesifik yang relevan dan dapat diukur dengan setiap karyawan. Dan kemudian secara berkala mendiskusikan kemajuan karyawan tersebut terhadap sasaran itu. Ya, contohnya di sini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan ya. Itu menetapkan, pertama harus menetapkan sasaran strateginya, sasaran organisasi ya. Terus ditentukan sasaran dari departemennya seperti apa, terus dari situ didefinisikan ya, setelah sasaran ditetapkan, didiskusikan hasil yang diharapkan seperti apa, hasil dari individunya seperti apa. Ya. Setelah itu secara periodik melakukan peninjauan dari kinerja yang sudah dilakukan oleh bawahan. Nah, dari peninjauan kinerja itu, kalau kinerja masih bermasalah, maka tentu harus dilakukan umpan balik ya, untuk memastikan bahwa kinerja yang sudah dilakukan itu, yang bermasalah itu tidak akan terulang lagi, sehingga bisa cepat untuk diperbaiki. Nah, saat ini di industri perusahaan-perusahaan, organisasi lebih banyak menggunakan metode ini dibandingkan dengan metode yang sebelumnya yang saya jelaskan. Ya. Mereka rata-rata dia lebih banyak menggunakan metode ini. Nah, ini adalah detailnya ya, yang barusan saya jelaskan satu-satu di sini. Nanti kalian silahkan membaca. Ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Misalkan, oke, saya ngambil yang kedua, sales, yang mudah untuk dipahami. Ya. Areanya adalah sales. Ya. Objektifnya apa? Dia harus bisa mendapatkan menghasilkan income $3.000 selama 12 bulan. Ya. Nah, ini untuk sales. Nah, tapi mungkin di sini akan dibagi-bagi lagi ya. Masing-masing orang, sales A, sales B, sales C, sales D. Nah, otomatis dengan nilai 30.000 ini akan dibagi-bagi ke masing-masing sales orang itu. Ya mungkin kalau di situ ada 3 orang, ya masing-masing orang akan mendapatkan fee income-nya $10.000 ya. Gitu. Nah, nanti dari sini dilihat ya, dari departemen sales misalkan digabung, ternyata actual kinerjanya dia bisa mendapatkan income-nya itu adalah 45.000 dalam 12 bulan. Artinya apa? Si departemen sales ini dia bisa menghasilkan kinerja sebesar 150%. Ya, artinya 50% lebih tinggi daripada yang sudah ditargetkan oleh organisasi. Sehingga otomatis kinerja ini adalah si departemen sales ini mempunyai kinerja yang baik, yang sangat baik ya. Karena hasil kinerjanya melebihi dari target yang sudah ditentukan. Nah, tentu untuk mencapai ini tidak semena-mena langsung mudah ya, tentu ada prosesnya.
ya untuk mendapatkan 300.000 ini, sales ini dia harus mempunyai strategi, mempunyai perencanaan, siapa yang harus dia dekati, dan lain sebagainya. Nah, proses feedback-nya itu adalah dalam proses dia menentukan dia bisa mendapatkan ini. Ya mungkin dalam bulan pertama nilainya masih jelek, ya, sehingga di feedback, ya, apa yang kurang pada bulan pertama sehingga bulan keduanya bisa lebih tercapai lagi, terus bulan ketiganya misalkan jelek lagi, terus di feedback lagi, akhirnya dia bisa mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Nah, sekarang apa biasanya yang banyak terjadi dalam melakukan proses penilaian kinerja? Yang pertama adalah standar yang tidak jelas. Ya. Standar yang tidak jelas adalah nilai yang terlalu terbuka terhadap interpretasi, ya, skala cetak grafis. Gambar ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa sebentar. Oke, ya. Cara ini dapat menghasilkan nilai yang tidak adil karena ciri dan derajat kepuasannya ambigu, ya. Kalau teman-teman lihat dari gambar yang ada di sini, ya, ini banyak sekali interpretasi, ya, bisa penerjemahan dari nilai ini masing-masing orang akan berbeda, ya. Quality of work, ya, kuantiti jumlah dari pekerjaannya berapa, ya. Kalau atasan menilai ini akan sulit nih. Yang dimaksud dengan jumlah dari kerjanya itu apa? Jumlahnya berapa? 100, 200, 300 atau berapa? Sehingga kalau kita menggunakan ini, si atasannya dia akan sulit nih menentukan standarnya dia mau buat seperti apa. Misalkan kualitas bekerjanya pun apa, ini yang maksud kualitas itu apa? Nah, seharusnya yang terbaik adalah selain ada ditulis di sini kualitas dari suatu pekerjaan, tentu harus dinilai parameternya apa. Misalkan kualitas dari pekerjaan, pekerjaannya produk reject misalkan, ya. Kualitas akan pekerjaannya baik kalau reject dari pekerjaan itu setelah dinilai pekerjaan itu reject-nya misalkan maksimal 1%. Artinya apa? Artinya setelah dia bekerja di proses berikutnya, nah setelah di proses berikutnya dilihat pekerjaannya itu bagus enggak. Kalau pekerjaan itu yang dinyatakan jelek itu lebih dari 1%, artinya quality of work-nya dia rendah misalkan. Tapi kalau dia bisa sampai di atas 1%, artinya quality of work-nya bagus gitu. Nah, sama juga untuk kreativitas. Nah, ini sulit nih. Kreativitas tuh mau dinilainya apa? Integritas. Ini apa yang harus dinilainya di sini? Nah, mungkin ini bisa diterjemahkan lagi lebih detail. Misalkan kalau kreativitas, misalkan kalau pekerjaan itu harus membutuhkan metode-metode baru, ya tinggal disampaikan aja bahwa yang dinilainya ini adalah si karyawannya bisa menyelesaikan kreatif dalam menyelesaikan pekerjaannya, gitu misalkan, ya, sehingga akan lebih detail lagi. Nah, terus juga kadang-kadang ada yang namanya halo effect, ya. Halo effect pengaruh kesan umum penilaian pada
peringkat kualitas penilaian tertentu. Sebagai contoh, misalkan supervisor sering menilai karyawan yang tidak bersahabat lebih rendah pada semua sifat daripada hanya bergaul baik dengan orang lain. Ya. Jadi halo efek ini, kalau misalkan si atasannya dia membuat nilai yang lebih rendah pada satu orang, ya, dia akan cenderung melakukan hal yang sama terhadap orang-orang lain juga, gitu ya, sehingga penilaiannya tidak objektif. Terus ada yang namanya tendensi sentral, ya, menilai semua karyawan rata-rata jika skala, ya. Jadi ada juga ya karyawan yang malas melakukan penilaian, ya, akhirnya semua karyawannya dinilai rata-rata semua, gitu. Nah, terus juga ada kelonggaran dan kekakuan, ya. Pengawas cenderung menilai semua bawahannya tinggi atau rendah, sama seperti beberapa instruktur yang diberi penilaian tinggi atau rendah. Masalah kekakuan ini sangat terlihat dengan penilaian skala penilaian grafis, ya. Seperti yang saya sampaikan, ya, kalau kita melakukan penilaian dengan mana skala grafis. Nah, kalau kita menggunakan penilaian skala grafis ini, ya, tentu penilaian yang dilakukannya lebih ke arah lebih banyak subjektif, ya. Jadi tergantung dari si orangnya, dia mau mempersepsikan bahwa si karyawan ini apa sih, ya? Mempersepsikan bahwa si karyawannya itu menurut dia masuk kemana. Ya, persepsi yang ditampilkan bisa benar, bisa enggak. Ya, kalau misalkan hubungannya baik antara karyawan dan atasannya, mungkin bisa persepsinya sesuai dengan diharapkan, atau mungkin malah melebih-lebihkan, bisa juga. Tapi kalau hubungannya tidak baik pun bisa juga yang asalnya bagus menjadi dinilai menjadi jelek, gitu. Dan ada juga efek kemutakhiran, ya. Apa yang telah dilakukan karyawan pada akhir ini membutakan Anda pada kinerja selama masa. Misalkan sebenarnya si karyawan itu baik, ya, dalam 6 bulan terakhir dia mempunyai pekerjaan yang baik sekali. Tapi pada satu saat, ya, pada bulan akhir tahun, ya, karyawan itu misalkan ada suatu hal di keluarganya sehingga dia harus sering bolos, misalkan, ya, karena keluarganya misalkan anaknya sakit atau istrinya sakit, sehingga si atasan itu hanya menilai pada hasil akhir, ya, hasil awal yang si karyawan lakukan, ya, 6 bulan atau 8 bulan yang dia lakukan dengan nilai bagus, itu tertutupi semua dengan hasil akhir yang 1-2 bulan si karyawan itu mempunyai hasil yang jelek. Nah, sehingga akhirnya dibutakan, akhirnya dinilai akan semakin jelek, gitu. Nah, barusan kita sudah membahas, ya, contoh-contoh penilaian, bagaimana cara penilaian. Nah, sekarang bagaimana caranya si atasan dia melakukan interview, melakukan wawancara pada saat dia akan memberikan feedback, ya. Nah, biasanya akan ada empat kondisi yang bisa diberikan nih. Pertama adalah hasilnya memuaskan, ya. Kalau hasilnya memuaskan, tentu gampang, ya, si karyawannya pun pasti tidak akan memberikan
perlawanan ya, karena nilainya sudah baik ya. Si atasannya pun akan mudah. Nilai kamu bagus, biasanya kalau bagus si atasannya bilang oke, pada nanti kalau ada kesempatan akan dipromosikan misalkan. Terus ada juga nilainya sudah bagus ya, tapi ada beberapa feedback yang harus diperbaiki sehingga tidak bisa dipromosikan dalam waktu dekat. Nah, yang masalah itu adalah pada saat kita harus menyampaikan bahwa kinerjanya tidak memuaskan, dan tapi dapat diperbaiki. Ya. Nah, pada saat kita melakukan konseling ya atau interview pada bawahan kita untuk dua kondisi ini, kita harus bisa mempersiapkan diri nih. Ya. Tentu kalau misalkan si karyawan yang merasa memang apa yang disampaikan benar, dia tidak akan melawan. Tapi kalau misalkan si karyawan yang merasa bahwa dia sudah melakukan hal yang benar, si atasan dia harus bisa memberikan bukti-bukti yang jelas. Kenapa dia dinilai tidak sesuai, gitu ya. Nah, kalau yang di sini walaupun tidak sesuai, tapi dia bisa diperbaiki. Artinya si atasan dia bisa memberikan feedback. Hasilnya kurang bagus, tapi masih bisa diperbaiki lagi. Sehingga di poin nomor 3 ini mungkin akan terjadi satu diskusi yang bisa memperbaiki kinerja dari bawahannya untuk bisa mencapai kedua hal yang ada di sini. Nah, tapi yang di sini, ya, dia sudah beberapa kali dikasih tahu, sudah berusaha diperbaiki, tapi dia masih jelek terus, sehingga akhirnya apa? Kemungkinan terburuknya adalah bahwa si karyawan itu harus siap-siap untuk di PHK misalkan, atau dipecat, sehingga cara penyampaian pun harus hati-hati karena bisa kalau dalam kondisi ini akan disampaikannya dalam kondisi yang mungkin panas atau tegang gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghadapi dengan seorang bawahan yang dia defense ya, dia membela diri terhadap apa yang sudah disampaikan oleh atasannya. Nah, seorang atasan tentu yang harus diketahui adalah pertama adalah perilaku untuk membela diri suatu hal yang normal gitu. Jadi kalau misalkan seorang atasan dia memberikan umpan balik pada bawahannya dan bawahannya menyanggah, itu suatu hal yang normal. Gitu. Nah, tapi yang perlu dilakukan oleh atasan apa? Atasan harus berusaha bisa menjelaskan itu dengan menyampaikan bukti-bukti yang nyata gitu ya. Nah, dalam waktu diskusi itu ya jangan pernah menyerang menyerang secara pribadi ya. Nah, terus kadang-kadang kita harus bisa melihat situasi ya, sehingga kita lihat reaksi dari si bawahannya seperti apa. Kalau reaksinya terlalu frontal ya mungkin hal-hal yang perlu disampaikan yang bisa membuat lebih panas lagi itu perlu ditunda. Nah, dan juga dilihat kalau misalkan kita selaku atasan kira-kira punya kesulitan untuk bisa menyampaikan kinerja bawahannya, ya si atasan itu tidak ada salahnya untuk bisa meminta bantuan pihak lain ya. Misalkan kalau dalam organisasi bisa meminta bantuan seorang HR ya, yang lebih berpengalaman menghadapi karyawannya, sehingga bisa penyampaian yang disampaikan bisa lebih bisa diterima oleh si karyawan. Ya. Nah, dari berbagai macam problem yang dihadapi ini ya, sebenarnya lebih banyak ke arah persepsi dari si orang atasan dalam menilai bawahannya. Nah, maka itu dalam dunia penilaian
kinerja, ada yang namanya total quality management, ya, total quality management and performance management, ya. Pada total quality management adalah program organisasi yang mengintegrasikan semua fungsi dan proses bisnis sehingga semua aspek bisnis termasuk perencanaan, produksi, distribusi, dan layanan lapangan ditujukan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. Ya. Nah, sehingga harapannya dengan proses ini ya penilaian kinerja yang dilakukan akan lebih baik lagi karena semua penilaian dilakukan secara terintegrasi. Ya. Jadi yang dinilai apa? Dinilai dari perencanaan, dari perancangannya dinilai, dari perencanaan, terus produksinya dinilai, distribusinya dan lain sebagainya, sehingga hasilnya harapannya akan menjadi lebih baik lagi. Gitu. Nah ini contohnya ya. Kalau kita lihat dari ya, kalau kita bandingkan dengan ini, ya, kalau di sini kita lihat bahwa lihatnya komunikasi, teamwork dan lain sebagainya itu berdasarkan dari adjustment dari seseorang. Tapi kalau kita menggunakan TQM ini, semuanya terukur, ya. Misalkan sales, ya, salesnya targetnya adalah 8, bobotnya adalah 4, berapa nih? Ya, targetnya adalah capai 10% peningkatan 10%. Ya, target untuk orang ini ya, target untuk si Brown dan Lisa ini adalah 8%. Bobot dari penilaian untuk pencapaian ini adalah 45%. Ya, terus improve untuk kepuasan nilai kepuasan pelanggan 4,2%. Ya. Budgetnya ada 5%, improve leadership ratingnya adalah 48. Sehingga ini semuanya terukur. Ya. Sehingga begitu dilihat ya, aktualnya nilainya seperti apa, akan kelihatan nih. Di sini nggak dimasukin aktualnya. Di sini akan kelihatan, dari sini dia mendapatkan skor 7. Dia mendapatkan skor 4. Sesuai dengan target nggak? Kalau 4 nggak sesuai dengan target. Sehingga ya di waktu atasan dengan memberikan feedback pada bawahan, dia akan mengacu pada hal yang ini. Kalau misalkan bawahannya berkelit, enggak, saya hasilnya melebihi dari target dan lain sebagainya, tentu akan dilihat aktualnya seperti apa karena datanya semua ada. Nah, cara-cara seperti inilah yang sekarang lebih banyak digunakan, ya, karena dengan menggunakan seperti ini, ya, maka penilaian dari atasan, penilaian objektif dari atasan terhadap bawahannya akan bisa diminimalisir. Gitu. Ya, baik teman-teman, di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Atau ada yang belum paham dalam presentasi, saya barusan cepat-cepat ya. Silakan, ada yang belum paham? Monggo. Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua?
Oke, baik. Kalau gitu saya absen sebentar ya. Bentar. Fikri Baihaqi, Hadir, Pak. Anggraini Simanjuntak, Hadir, Pak. Obi Satria, Obi Satria tidak hadir. Salsabila, Hadir, Pak. oke, Obi Satria hadir, Pak. ya. Salsabila, Hadir, Pak. Dita Abdillah, Dita Abdillah, Iya, Bapak. Puji Pangestu, Hadir, Pak. Rizky Yudistian, Pak. Rizky Yudistian, Ada, Pak. mana? Dia jaringannya, Pak. Hah? Keluar masuk. Dia jaringannya keluar masuk, Pak. Rizky Yodistian. Rakaha Padantio, Hadir, Pak. Siti Zahra, Hadir, Pak. Fadila Firdaus, Hadir, Pak. Deni Yoga Prastio, Hadir, Pak. Nur Hasanah, Hadir, Pak. Utami Sayidina, Hadir, Pak. Sevia Andini, Hadir, Pak. Sahira Fazren, Ada, Pak. Adiwiyah, Hadir, Sifa, Pak. Widi Rizky, Hadir, Pak. Alicia, Hadir, Pak. Neni Indah Yani, Hadir, Pak. Diah Wadilah, Hadir, Pak. Rahmadina, Rahmadina hadir, Pak. mana Rahmadina? Dia lagi sakit, Pak. Sakit apa hadir? Hadir tapi dia lagi sakit, Pak. Lagi Nanti saya cek lagi ininya ya. Iya, Pak. Rahmadina udah ya. Siska Dwi, Hadir. Ronaldiansa, Hadir, Pak. Nabila Nur, Hadir, Pak. Aisyah Wadania ada, Hadir, Bapak. ya Muhammad Raihan, Rifki Satrio, Hadir, Pak. Safira, Hadir, Pak. Tiara Diva, Hadir, Pak. Rizalda, Hadir, Pak. Riwi, Hadir, Pak. Aldi Dwi, Hadir, Pak.
Fajri Nurul, Hadir, Pak. Zufar, Hadir, Pak. Putri Amelia ada ya? Hadir, Putri, Pak. Putri Wulandari, Hadir, Pak. Zulfa, Hadir, Pak. Kristiara, Hadir, Pak. Meriani, Hadir, Pak. Alia Habibah, Hadir, Pak. Oke. Oke, baik. Baik, yang terakhir ya, ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Bapak Ramadini hadir, Pak. Ya, ya. Baik ya, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini ya. Untuk minggu depan udah ada edaran belum ya? Seperti apa kuliahnya? Belum ada, Pak. Belum ada. Udah pada mudik belum? Belum, Pak. Ya Belum, Pak. Allah, Pak. Kenapa? Oke, ya. Untuk minggu depan kita lihat ya. Kalau saya ada edarannya bahwa kemungkinan besar bisa hanya submit tugas ya. Tapi kalau memang tidak ada edarannya, tetap perkuliahan secara online. Ya baik, teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya perkuliahannya. Hari ini pertemuan terakhir kita, kalau minggu depan hanya submit tugas ya, hari ini pertemuan terakhir. Ya hati-hati nanti di jalan yang bagi yang mudik ya. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, semoga sehat-sehat semuanya. Perkuliahan saya tutup sampai di sini, sampai ketemu nanti setelah Lebaran atau minggu depan kalau memang ada perkuliahan lagi. Ya. Baik, Zoom saya tutup ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.